majelis ilmu Al-Quran mengajarkan kepada kita sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Kita nih kalau udah menceritakan, kita kalau sudah sadar sama aib kita sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan kitab An-Nawadir karangan Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi, yang mana pada malam hari ini yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama pembahasan berikutnya, yakni Al-Hikayatus Tsaniyah, cerita yang kedua, bab yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus meramah di kehidupan kita dengan memperbanyak pengajian kita. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji dzurriyyati alil baiti wa husan ila Syekhul Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji dzurriyyati alil baiti. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala musannifu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Hikayatus Tsaniyah, cerita yang kedua, pembahasan yang kedua, yakni membahas tentang fi fadlil qiyami bis salatil lailah, tentang keutamaan ganjaran daripada melaksanakan salat malam, mengistiqomahkan salat malam. Kemarin lalu kita membahas bagaimana keutamaan mengistiqomahkan lafaz bismillah. Insyaallah pada hari ini kita bahas tentang bagaimana keutamaan jika mengistiqomahkan sholat malam, jika melakukan sholat malam. Ukiya, diceritakan, anna rajulan ishtara gulaman, pada suatu hari ada seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu ingin membeli seorang budak. Ketika laki-laki itu ingin membeli seorang budak, kemudian budak yang ingin dibeli oleh laki-laki itu ternyata bukan budak biasa. Akan tetapi sebelum budak itu dibeli oleh laki-laki tersebut, budak tersebut mengatakan, faqala lahu ya maulaya uridu minka salasata syurut. Wahai tuanku, kata budak tersebut, wahai tuanku, jika engkau ingin membeliku, maka aku ingin meminta darimu 3 syarat. Jika kau ingin memperbudakku, maka berilah aku 3 persyaratan. Yang mana persyaratan itu, ahaduha alla tamna'ani anis salati idza dakhala waqtiha, idza dakhala waqtuha. Syarat yang pertama adalah, jika nanti telah datang waktu salat, jika nanti telah masuk waktu sholat, janganlah kau perbudakku di waktu sholat. Biarkan aku melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian kau perbudakkan. Kemudian wasani antas takhdimani bin nahari wala tushgilani bil laili. Syarat yang kedua, yakni perlakukanlah aku, pekerjakanlah aku di waktu siang, akan tetapi jangan perlakukanlah aku di waktu malam. Wasalisu anta ja'ala li baitan la yadkhilu ahadun ghairi. Kemudian syarat yang ketiga, yakni berilah aku satu tempat, yang mana tempat itu hanya khusus untuk diriku,
tidak ada yang boleh satupun orang yang memasuki ruangan itu kecuali aku. Kemudian ketika seorang budak menuturkan 3 persyaratan ini kepada calon majikannya dia, akhirnya majikan itu mengatakan, faqala lahu lakadzalik. Oke, baiklah. Jika engkau ingin meminta 3 persyaratan itu, maka akan aku penuhi. Setelah itu pergilah seorang budak bersama majikannya. Ketika seorang budak telah pergi bersama majikannya karena sudah menuai kesepakatannya satu sama lain, kemudian majikan itu mengatakan, "Fangzur ila hadhil buyut." Wahai budakku, coba kamu lihat di sekitar bangunan-bangunan rumah ini. Fatafa biha hatta ra'a baitan qariban fakhtarahu. Kemudian seorang majikan itu mengatakan lagi, coba kau lihat keliling bangunan-bangunan ini. Kau pilih tempat yang mana tempat ini bisa kau singgahi. Terserah kau memilih tempat yang mana. Kemudian ketika seorang budak bersama seorang majikan itu mengelilingi bangunan-bangunan itu, hingga bertemulah di bangunan yang mana bangunan itu sangat sederhana. Bangunan itu khoriban, sangat sederhana dibanding bangunan-bangunan yang lain, tapi bangunan yang sangat sederhana ini dipilih oleh seorang budak tersebut. Akhirnya ketika seorang budak memilih untuk sebagai tempat tinggalnya, yang mana bangunan yang dipilih itu adalah bangunan sederhana, kemudian seorang majikan itu mengatakan, faqala lahu maulahu lam ikhtarta al-kharaba. Majikan itu mengatakan kepada seorang budak itu, kenapa kamu memilih tempat yang sangat sederhana ini? Bukankah banyak lagi bangunan yang sangat mewah daripada bangunan ini? Tapi kenapa kau memilih bangunan yang sangat sederhana ini? Kemudian budak itu mengatakan, faqala ya maulaya amma alimta annal kharaba yakunu ma'allahi imaran wa bustanan. Wahai tuanku, kata budak itu, wahai tuanku, jika seburuk-buruknya rumah, sebagus-bagusnya rumah, jika rumah itu ditempati, disinggahi untuk melakukan suatu kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan rumah tersebut sebagai istananya dan kebun-kebun miliknya. Kemudian fasorol gulama ya'wi ilaihi bil laili. Kemudian budak itu menyinggahi tempat itu hingga datang waktu malam. Ketika datang waktu malam, budak tersebut melaksanakan sholat malam. Ketika budak itu melaksanakan sholat malam, wa fi ba'dil layali ittakhadha maulahu majma'an lisyarabi wal lahwi. Di sisi lain, budak yang amat soleh ini melaksanakan sholat malam di waktu malamnya. Akan tetapi sayang, seorang majikan itu dia senang berfoya-foya, dia senang berpesta-pesta. Di sisi seorang budak yang sedang sholat malam, seorang majikan itu sedang foya-foya dan berpesta-pesta, sedang meminum minuman keras, sedang berpesta-pesta. Falamma intasafal laila wa tafarraqa ashabuhu qama yatufu fid dari. Ketika usai foya-foya itu, ketika telah selesai berpesta-pesta itu, kemudian seorang majikan itu mengajak temannya untuk berkeliling di halaman bangunan-bangunan yang dimiliki oleh majikan itu. Ketika seorang majikan itu mengajak temannya usai berfoya-foya mengelilingi bangunan-bangunan yang dilihat oleh majikan itu bersama temannya, fawaqa'a basaruhu ala hujratil gulam. Kemudian apa yang terjadi ketika seorang majikan itu pulang berpesta-pesta bersama temannya untuk mengelilingi bangunan-bangunan yang dimiliki olehnya? Yang terjadi ialah
seorang majikan itu tercengang melihat keindahan yang mana keindahan itu nampak keluar dari atas atap, dari genteng seorang kamar, dari genteng kamar yang diisi, yang dihuni oleh seorang budak tersebut. Fa idza fiha kindilun min nurin mu'allakin minas sama, yang mana cahaya yang keluar sehingga membuat mata seorang majikan itu tercengang, yakni cahaya bola lampu yang amat besar yang tersohor hingga menuju ke atas langit. Wal gulamu fis sujudi yunaji rabbahu, ketika seorang majikan itu bersama temannya tercengang melihat cahaya bola lampu yang amat dahsyat hingga tembus ke atap langit, akhirnya seorang majikan itu bersama sahabatnya mengintip apa yang terjadi di dalam rumah ini, sedang apa budak ini, apa yang dilakukan oleh budak ini, kok bisa ada cahaya yang keluar dari atap rumahnya hingga menuju ke atas langit. Sehingga ketika ditengok oleh seorang majikannya, ternyata seorang budak tersebut sedang melakukan sholat malamnya bersama Allah. Seorang budak tersebut sedang melakukan mudajatnya kepada Allah, sedang bermesraan kepada Tuhannya, yakni Allah. Kemudian seorang majikan itu mendengar apa yang didoakan oleh budak tersebut di dalam sujudnya, yakni doa tersebut ialah ilahi aujabta alayya khidmata maulaya naharan walaulahu mashtaghaltu illa bi khidmatika laili wan nahari. Wahai Tuhanku, kata budak tersebut di dalam doanya, wahai Tuhanku, sungguh aku telah diwajibkan, aku telah diperintahkan oleh majikanku untuk bekerja di siang hari. Jika seandainya majikanku tidak menyuruhku untuk bekerja di siang hari, niscaya pagi dan malam, siang dan malam, hidupku akan kupenuhi untuk bermesraan denganmu, wahai Tuhanku. Karenanya majikanku memerintahkanku untuk memperlakukannya, memperkerjakannya di siang hari, maka tidak akan bisa aku menyibukkan dirimu kepadamu, ya Allah. Akhirnya seorang budak itu melanjutkan, fa'adzarni rabbi, maka ampunilah aku, ya Allah, karena aku tidak bisa bermesraan kepadamu di siang hari, maka ampunilah aku. Falam yazal maulahu yanzuru ilaih hatta tola'al fajru. Kemudian saking seorang majikan ini menikmati keindahan cahaya bola lampu yang keluar dari atap rumahnya, seorang majikan itu tidak sadar bahwasannya selama dia mengintip rumah itu terbitlah waktu fajar. Ketika terbit waktu fajar, fartafa'al kindil wal ta'ama saqa, kemudian hilanglah bola lampu itu, sehingga atap yang tadinya terpenuhi dengan cahaya, atap tersebut kembali sempurna karena cahaya bola lampu yang ada di atap itu telah hilang, telah pergi. Faja'ar rajulu wa akbara imra'atahu bidzalik. Kemudian seorang majikan itu setelah melihat cahaya kejadian bola lampu yang berasal dari kamarnya seorang budak, seorang majikan itu menghampiri seorang istrinya. Kemudian seorang majikan itu menceritakan apa yang telah terjadi oleh seorang budak tersebut kepada istrinya. Falamma kanat lailatul qabilatu aqama ar-rajulu wa imra'atuhu 'alal hujrati wal kindilu mu'allakun wal gulamu fis sujud wal munajatu ila tulu'il fajri. Ternyata seorang istrinya pun menyaksikan bahwasanya seorang istri itu telah juga melihat cahaya bola lampu yang keluar dari atap rumah kamar, yang mana kamar itu diisi oleh seorang budak yang baru saja kemarin dibeli oleh majikannya. Sedangkan seorang istri itu menengok apa yang terjadi di dalam kamar itu, ternyata seorang budak itu
telah melakukan sujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bermesraan kepada Allah. Istri pun itu juga terheran-heran, istri pun itu pun juga terkagum-kagum. Tsumma da'awal gulama wa qala lahu anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Kemudian seorang majikan itu bersama istrinya memanggil seorang budak itu. Usai dari kejadian bola lampu yang amat besar, akhirnya seorang majikan itu memanggil seorang budak tersebut. Ketika memanggil seorang budak tersebut, akhirnya majikan itu mengatakan, kata majikan itu, lahu anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Hari ini, waktu ini, saat ini engkau telah merdeka. Aku memerdekakanmu karena niatku semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu sudah lagi bukan menjadi budakku, kamu sudah kumerdekakan, dan kamu sudah bukan lagi menjadi milikku. Hatta tatafarraga li khidmati man kunta ta'taziru ilaih. Dan mulai saat ini kamu bebas untuk bersenang-senang, bermesraan kepada Tuhanmu. Kamu bisa kapanpun bermesraan kepada Tuhanmu yang kau mau. Kau bisa menyibukkan dirimu kepada Tuhanmu mau siang mau malam. Kemudian wa akhbarahu bima ra'aya min karamatihi 'alallahi ta'ala. Kemudian seorang majikan itu menceritakan kepada seorang budak tersebut. Ketika majikan itu menceritakan kepada seorang budak tersebut tentang kejadian yang dialami dan dilihat oleh majikannya tadi malam. Ketika telah usai menceritakan, budak tersebut bukan senang, budak tersebut bukan terheran-heran. Falamma sami'a dzalik rafa'a yadayhi. Ketika seorang budak itu mendengar apa yang dikabarkan oleh seorang majikannya, seorang budak itu kemudian mengangkat kedua tangannya. Wa qala, ketika seorang budak itu mengangkat kedua tangannya, seorang budak itu pun berdoa kepada Allah. Ilahi kuntu as'aluka alla takshifa satri wa alla tudhira hali. Wahai Tuhanku, aku telah meminta kepadamu untuk menutup keistimewaanku. Aku telah meminta kepadamu untuk menutup keagunganku. Aku meminta kepadamu supaya tidak menampakkan bagaimana keistimewaan diriku. Fa idza kasyaftahu, karena engkau telah membuka keistimewaan ini, faqbidni, maka ambillah nyawaku. Ketika budak itu pun berdoa untuk meminta diambil nyawanya kepada Allah, maka fakhara maitan rahimahullahu ta'ala. Maka seorang budak itu nyawanya telah diambil oleh malaikat Israel. Kemudian Allah pun menyuruh malaikat Israel untuk mengambil nyawanya seorang budak tersebut. Demikian cerita yang mana cerita ini mengandung ganjaran bagaimana keutamaan sholat malam. Mari kita tingkatkan sama-sama sholat malam kita, dari sholat hajatnya, witirnya, dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karamah, memberikan kemuliaan, keistimewaan dari hasil keistiqomahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.